Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kemarin kita udah belajar apa kok? Belajar investasi sedekah, Pak. Sedekah ya, sedekah. Nah, manajemen keuangan ya, golden money management ya. Nah, dari golden money management kemarin yang ada 10% kita gunakan untuk sedekah, 10% untuk investasi, 10% untuk saving, tabungan, 70% baru untuk kehidupan kan. Nah, kemarin kita udah belajar yang sedekah ya, sedekah, level sedekahnya. Nah, sekarang kita akan belajar di level investasi. Nah, sebelum merujuk level investasi ini gitu kan, investasi kan banyak hal gitu. Nah, tapi saya ingin memahamkan ke teman-teman terlebih dahulu, orang lain menganggap kita kaya itu kalau apa gitu. Nah, maka sesungguhnya orang lain itu melihat kita kaya itu kalau kita memiliki 4 hal. Sebenarnya ada dua bagian, yang satu tampak dan yang satu tidak tampak, tapi ini saya bahas untuk yang 4 hal yang tampak dulu ketika orang lain itu menganggap kaya itu seperti apa. Orang lain menganggap kita kaya itu nggak ngelihat isi dompetmu kok, nggak ngelihat isi dompetku, nggak ngelihat puja ya, gitu. Nggak ngelihat. Orang kaya itu nggak ngelihat. Orang melihat kita kaya itu nggak ngelihat isi dompet, nggak ngelihat isi rekening, tapi ngelihat 4 hal ini gitu. Yang pertama adalah pakaian Anda, apa yang Anda kenakan. Kalau Anda sebagai orang yang sukses, maka berpakaianlah seperti orang sukses. Kemudian kendaraan Anda, ketika Anda punya kendaraan yang ini, berpikirlah memiliki kendaraan seperti orang sukses. Kemudian rumah, ketika Anda punya rumah, maka berpikirlah bahwa rumah Anda adalah rumah seperti orang sukses. Dan kemudian yang terakhir adalah kantor. Ketika Anda punya kantor, maka berpikirlah kantor Anda itu seperti kantor orang sukses. Itu. Maka ini harusnya didesain kantor ini menjadi desainnya kantor kalian sebagai konten kreator itu kantornya seperti apa ya, seperti orang sukses. Nah, ini bebas Anda desain itu seperti itu gitu. Nah, 4 hal inilah yang menjadi rujukan bagaimana Anda berinvestasi. Nah, maka kalau Anda ingin berinvestasi, maka 4 hal inilah yang tujuan awal pertama. Ketika Anda sudah mendapatkan 4 hal ini, maka ketika Anda nggak punya uang, ataupun susah, ataupun bangkrut, jangan ganti 4 ini menjadi yang pakaiannya biasanya keren, jadi kaos oblong, sarungan, compang-camping. Ketika Anda kendaraannya keren, jangan ganti dengan kendaraan yang jelek. Ketika rumah Anda udah keren, jangan ganti dengan rumah yang jelek. Ketika kantor Anda nggak punya, Anda harus terus ngantor gitu. Itu kenapa? Tetangga Anda, orang tua Anda itu nggak ngelihat isi dompetmu, nggak ngelihat. Orang tua Anda itu seneng Anda kerja, dia tanya gajinya berapa, wis doakan ya Bu gitu. Walaupun gajinya cuma 700.000, nggak ngelihat. Itu. Maka yang paling penting adalah 4 hal itulah arah yang pertama steppingnya. Kalau udah punya dan Anda rezekinya ningkat, jangan diganti juga. Sebisa mungkin jangan diganti. Kalau udah punya, ya udah itu gitu. Itu gitu. Karena apa? Karena agar level kehidupan Anda tidak berlebih. Nah, baru setelah 4 ini punya gitu, maka mulailah kemudian berinvestasilah ke aset-aset yang ada. 10% itu sebenarnya untuk apa gitu? 10% itu untuk saving usia 20 sampai 30, savinglah di leher ke atas. Savinglah dengan belajar,
savinglah dengan penuh keterampilan, kompetensi. Itu akan terlihat di usia 30. Atau Anda bisa mengakselerasi. Seperti itu. Nah, saving itulah yang paling Anda penting adalah bagaimana saving berinvestasi, berinvestasi ilmu-ilmu yang mana itu bisa digunakan Anda untuk mencari uang, mempertajam Anda untuk mencari uang. Itu. Kemudian yang kedua, berinvestasilah pada ilmu-ilmu yang mengasah keterampilan Anda semakin hebat. Tadi subuh saya bahas tuh ya. Anda itu nanti ya akan banyak dicari orang dan ada orang yang mau bayar Anda tanpa harus Anda itu cari. Ketika apa? Ketika Anda punya ilmu yang tajam dan unik. YouTube saya itu subscribe 10.000. Saya dulu nggak nyangka. Itu 10.000 itu kan bagi saya dikit, bagi orang-orang lain dikit. Tapi bagi saya banyak. Kenapa? Karena itu niche market. Hanya orang-orang yang suka bisnis apotek, hanya orang-orang yang suka bisnis apotek aja yang masuk ke situ gitu. Itu niche dalam banget ceruknya. Nah, dari situ saja gitu, saya mulai bertumbuh, saya mulai berkembang gitu. Nah, maka kemudian selanjutnya yang selanjutnya adalah investasikan karya-karya Anda ke dalam medsos sehingga orang lain melihat Anda. Itu. Maka karya-karya Anda harus Anda ini boleh saya izinkan di medsos kamu, di medsosnya Yahya, medsosnya Eko apa gitu. Apa sih pekerjaan kamu? Yudi itu closingan. Ya boleh itu closingan 500 juta, closingan. Boleh itu tunjukkan gitu. Kenapa? Karena Anda orang spesialis. Nurul boleh, Rul, saya izinkan, Rul. Itu. Wuri saya izinkan. Apa? Testimoni itu keahlian kamu, itu bakal dilihat orang gitu. Itu Esti juga itu apa catatan keuangan itu. Maka itu jadi portofolio kalian tentang spesialisasi kalian itu. Maka investasikanlah ke situ. Di usia ini berinvestasilah ke leher ke atas. Nah, nanti di usia antara 30 sampai 40 itulah Anda menuainya gitu. Ada pendapat yang bisa mengakselerasi. Oh boleh, silahkan. Coba-coba aja gitu. Itu. Maka untuk investasi ini, maka teman-teman mulailah ke leher ke atas terlebih dahulu. Itu. Leher ke atas dan nanti itu ya akan bisa Anda punya keterampilan yang banyak. Mbak Nurul ini dulu nggak bisa software Android. Sekarang bisa, iya kan? Tak paksa, Rul. Tak paksa, nggak iso gitu. Nah, maka saya mau teman-teman bertumbuh, belajar gitu di situ. Gitu. Nah, nanti akan kelihatan gitu ya. Akan kelihatan bagaimana caranya. Yang saya beli kemarin, saya udah dapat linknya YouTube, pelajaran YouTube, itu saya beli. Dan saya share, Anda belajarlah di situ. Gitu. Saya punya aset-aset digital banyak sekali yang bisa teman-teman gunakan gitu. Nah, itu dulu dari saya. Kita akan lanjut ke seri kedua tentang investasi. Next, setelah leher ke atas, investasi apa yang layak Anda investasikan. Banyak hal kita nantikan di video selanjutnya. Like, subscribe, dan komen. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo sobat sukses pebisnis apotek, salam kas. Yeay! Terima kasih udah menonton video-video YouTube di Belajar Bisnis Apotek. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar intens dan serius seputar bisnis apotek,
Kali ini Andi memberikan penawaran khusus untuk teman-teman menjadi YouTube Membership. Apa aja yang Anda dapatkan di YouTube Membership ini? Maka ada 3 penawaran. Yang pertama, penawaran Road to 200 juta. Harganya 150.000 per bulan. Teman-teman akan mendapatkan video bedah bisnis dan video bedah buku seputar bisnis apotek. Penawaran yang kedua, bagi teman-teman yang ingin omsetnya sampai 500 juta per bulan. Harganya adalah 599.000 per bulan. Ada video eksklusif yang dapat digunakan teman-teman untuk belajar secara intens seputar bisnis apotek. Di penawaran yang ketiga ini, teman-teman akan mendapatkan manfaat yang begitu besar, yaitu adalah business owner sharing, kemudian video-video eksklusif, dan pendampingan online bisnis apotek. Silahkan join teman-teman sesuai kebutuhan teman-teman, dan insya Allah saya akan berkontribusi lebih baik untuk teman-teman para pebisnis apotek agar teman-teman bisa menjadi pebisnis apotek yang kuat dan besar. Salam cash, yeay!